Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu penguji dan guru pamong UKIN PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Gusti Nugroho, NIM A951220 638. Saya adalah guru di sekolah SDN 16 Sepunggur, Kecamatan Batin 2 Babeko, Kabupaten Muara Bungo. Pada kesempatan UKIN kali ini saya akan menampilkan pembelajaran pada kelas 5, tema 5, ekosistem, subtema 2, hubungan antar makhluk hidup sebuah ekosistem, pembelajaran pertama. Pada pembelajaran ini saya akan menggunakan model pembelajaran project based learning. Mohon saran dan kritik dari Bapak, Ibu penguji dan guru pamong agar pembelajaran yang saya tampilkan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya. Sudah sarapan belum? Sudah. Coba si Selfie, apa sarapannya hari ini? Nasi goreng. Nasi goreng. Siapa yang hari ini nasi goreng sarapannya? Awal. Nah, Ridwan juga nasi goreng. Kemudian Nadira apa sarapannya? Mie goreng. Mie goreng. Siapa yang hari ini sarapannya sama-sama Nadira? Iya, Amanda, Nabila. Kemudian Azhar. Lontong Pak. Lontong sayur. Yo. Ya, kita setiap pagi harus sarapan. Pembelajarannya fokus dan semangat. Siapa yang sudah hadir? 2 orang ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Ayo ketua, pimpin doanya. Stop. Right. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Baik, sebelum belajar, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Indonesia Raya. Sekarang semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanahku pada batu. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airmu. Marilah kita
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Dan pokok pikiran pada sebuah teks non-fiksi. Kemudian kita juga akan belajar untuk membuat alat peraga rantai makanan sebuah ekosistem. Perhatikan, siapa yang pernah melihat burung pipit di sawah? Ya, apa warna burung pipit? Coklat. Apa makanan burung pipit di sawah? Padi. Burung pipit memakan padi. Nah, kemudian siapa yang memangsa burung pipit di sawah? Ular memakan burung pipit. Kemudian burung pipit setelah dimakan ular, ularnya dimakan apa lagi? Makan ular. Itulah namanya pemangsa dalam sebuah rantai makan. Sekarang coba perhatikan video yang akan Bapak tampilkan. Dalam sebuah proses rantai makanan, terdapat makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai atau decomposer. Makhluk hidup yang berperan sebagai produsen merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian, makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen merupakan makhluk hidup yang berperan sebagai pemakan bahan organik atau energi yang dihasilkan oleh produsen. Makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen menjadi tiga. Yang pertama adalah konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh energi langsung dari produsen. Contohnya seperti hewan herbivora. Kemudian ada konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 1. Biasanya yang berperan sebagai konsumen tingkat 2 ini yaitu hewan karnivora. Dan yang ketiga ada konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2. Selanjutnya yaitu pengurai atau decomposer. Pengurai ini merupakan makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tumbuhan atau tumbuhan yang telah mati. Makhluk hidup yang berperan sebagai pengurai contohnya yaitu jamur dan bakteri. Berikut contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Yang pertama yaitu padi yang berperan sebagai produsen. Kemudian padi ini akan dimakan oleh burung pipit. Burung pipit ini berperan sebagai konsumen 1. Kemudian burung pipit akan dimakan oleh ular. Ular berperan sebagai konsumen 2. Kemudian ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang merupakan konsumen 3. Ketika elang mati, elang akan dimakan oleh jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan. Kemudian ada rantai makanan pada ekosistem laut. Di sini ada fitoplankton sebagai produsen. Kemudian fitoplankton ini akan dimakan oleh udang sebagai konsumen 1. Kemudian udang akan dimakan oleh ikan tuna sebagai konsumen 2. Dan ikan tuna akan dimakan oleh singa laut sebagai konsumen 3. Setelah singa mati, singa akan dikeluarkan oleh bakteri sebagai pengurai. Itu tadi materi tentang rantai makanan.
Sabila, coba apa yang dilihat dari video tadi Sabila? Rantai makan? Ada gambar apa saja tadi Nabila? Ada burung apa? Burung pipit, kemudian burung elang, ada ular, ya. Kemudian Miftah, coba apa gambar yang dilihat tadi Miftah? Burung elang, kemudian ular, tadi, kemudian sawah. Ya, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Sekarang Bapak akan berikan soal LKPD yang akan dikerjakan secara berkelompok. Jadi kita bentuk sebuah kelompok, yang sebelah sini jadi kelompok 1, yang tengah jadi kelompok 2, yang sebelah kiri jadi kelompok 3. Sekarang bentuk berkumpul sesuai kelompoknya masing-masing. Silakan. Nah, untuk membawakan apa? Ada gunting, kemudian apa? Karton, kemudian gambar kan? Sudah bawa? Ya. Sudah bawa, silahkan dikeluarkan. Ya. Baik, sekarang Bapak bagikan LKPD ya. Nih, satu kelompok 1 dibaca perintahnya, kemudian dikerjakan secara berkelompok. Silakan kerjakan LKPD 1 terlebih dahulu. Perhatikan perintahnya, kemudian dikerjakan sesuai kelompoknya masing-masing. Silakan. Ya, kerjanya secara berkelompok. Ada yang motong, ada yang nempel. Ya. Lalu kita Ya, ini kelompok 1 bisa. bisa. Kerjakan sesuai kelompoknya, tugasnya masing-masing ya. Ya, yang motong-motong, yang nempel-nempel. Ya. Kelompok 2 gimana? Bisa? Bisa. Ada kesulitan tidak? Kelompok 3 sudah? Ini kalau sudah langsung di lem. Ya. Ya. Potongnya kotak. April. Jarena, potongnya kotak. Cepat. Ya, dikecilkan bisa nih. Bolong jadi.
Ya, Ridwan. Kami kan aku bagi aku nunting somen ke supin. Ya. Ya, wak. Cukup? Cukup tidak? Ya. Jangan sampai tempatnya habis. Ya. Ya, Ridwan. Kami kan aku bagi aku nunting somen ke supin. Ya. Ya, wak. Cukup? Cukup tidak? Ya. Jangan sampai tempatnya habis. Ya. Bagaimana? Bisa? Bisa. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, sekarang kelompok mana yang mau maju duluan? Nah, silakan kelompok 3 untuk maju duluan. Semua anggota kelompoknya ikut maju. Ya.
Silakan. Agak maju sedikit. Ya, biar teman-teman yang lain bisa lihat. Coba kelompok lain diperhatikan temannya yang maju. Ya, silakan. Rangkaian makanan pada ekosistem laut. Plankton produsen dimakan udang, konsumen 1. Udang dimakan ikan tuna, konsumen 2. Ikan tuna dimakan singa laut, konsumen 3. Singa laut mati diurai pengurai. Nah, kemudian pengurai dimakan plankton. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan duduk kembali. Kelompok mana yang mau maju lagi? Silakan, kelompok 1. Silakan, kelompok 1. Ya. Silakan, kelompok 1 ditampilkan. Kelompok yang lain coba perhatikan temannya yang maju. Silakan. Rantai makanan pada ekosistem sawah. Produsen rumput dimakan oleh belalang, konsumen 1. Belalang dimakan tikus, konsumen 2. Tikus dimakan ular, konsumen 3. Ular dimakan elang, konsumen 4. Lalu belalang mati. Lalu elang mati menjadi jamur. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Ya, silakan duduk kembali. Baik, kelompok terakhir. Silakan. Kelompok 2. Baik, semua anggota kelompoknya ikut maju. Ya. Kelompok lain coba perhatikan kelompok yang maju ya. Ya, kelompok 2. Rantai makanan apa yang dibuat? Ayo, siapa yang baca? Ya, silakan ditampilkan. Sebagai konsumen 1. Dimakan serigala sebagai konsumen 2. Serigala dimakan harimau sebagai konsumen 3. Harimau mati dan diurai oleh jamur sebagai pengurai. Pengurai menjadi pupuk bagi rumput. Iya, bagus sekali. Sekarang untuk kelompok 2. Silakan duduk. Ya. Baik. Silakan duduk. Ya, kita sudah menyelesaikan LKPD yang pertama. Nanti hasil dari pekerjaan kita tempel di dinding sekolah. Baik, sekarang coba disimpan hasil karyanya. Ya. Kita sudah belajar untuk membuat rantai makanan. Ya, sekarang coba buka LKPD yang kedua. Ya, di sana ada teks non fiksi. Kita kemarin sudah belajar tentang teks fiksi dan non fiksi. Perhatikan Bapak dulu. Ya, coba. Ayo, semuanya berdiri, Nah. Tepuk semangat. Kita sudah semangat kembali. Sekarang kita lanjutkan untuk LKPD yang kedua. Sekarang kita akan belajar tentang teks non fiksi. Ya, kemarin kita sudah belajar apa itu teks
fiksi dan non fiksi. Sekarang coba siapa yang masih ingat teks non fiksi itu apa? Coba. Apa tadi? Cerita Yang teks non fiksi nyata. Cerita yang nyata dan benar-benar terjadi. Kalau non fiksi apa? Yang fiksi. Tadi non fiksi. Sekarang yang fiksi apa yang fiksi? Oh ya. Cerita hayalan. Cerita hayalan dan tidak benar. Jadi kita ingatkan kembali ya. Cerita fiksi itu cerita hayalan dan tidak benar adanya. Kalau cerita non fiksi itu cerita yang benar-benar terjadi. Sekarang coba perhatikan cerita non fiksi yang ada di LKPD. Silakan. Apa judulnya? Kelinci. Coba dibaca sesuai kelompoknya masing-masing. Kemudian diselesaikan berdasarkan perintah yang ada di LKPD. Silakan. Ya, coba. Sekarang dikerjakan untuk menentukan apa? Pokok pikiran. Silakan. Ini dikerjakan. Ada 4 paragraf. Coba ditentukan pokok pikirannya setiap paragraf. Silakan. Didiskusikan berdasarkan kelompoknya masing-masing, ya. Semuanya berperan aktif, saling membantu, ya. Jadi sebagai dan hewan pedaging. Ya, sudah? Sudah. Kalau sudah, berdasarkan pokok pikiran yang sudah dibuat, coba buat menjadi kalimat sendiri. Menggunakan bahasa sendiri, ditulis di bawah yang pokok pikiran tadi. Silakan. Ya. Baik, sekarang tampilkan ke depan bersama kelompoknya masing-masing. Tadi kelompok 1 terlebih dahulu, sekarang kelompok 2. Maju duluan. Ya. Coba dibacakan hasil diskusinya tentang pokok pikiran. Silakan. Kelinci yang biasanya hidup berkelompok yang hidup bersarang-sarang bawah tanah. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, sekarang kelompok 1 maju. Ya, silakan. Iya. Silakan. Kelinci merupakan hewan yang sering dijadikan sebagai hewan peliharaan dan hewan pedaging. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok terakhir, silakan. Ya, silakan. Kelinci merupakan hewan pemakan tumbuhan atau herbivora. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, coba sekarang Bapak tanya, hari ini kita belajar apa saja? Siapa yang mau jawab? Nah, silakan Sil. Kita hari ini membuat rantai makanan. Ya, kita hari ini apa? Belajar membuat ada rantai makanan dari ekosistem sawah, ada yang dari ekosistem mana? Tadi yang kelompok 2?
Hutan. Kalau hutan ada apa saja tadi? Kalau di hutan tadi ada apa saja? Ada rumput, kemudian ada kelinci. Ada apa lagi? Singa. Ada apa lagi? Harimau. Kelompok 3. Tadi apa ekosistem apa? Kalau di laut ekosistemnya ada apa saja? Singa laut. Kemudian ikan. Ya. Baik, sekarang silakan duduk kembali ke posisi masing-masing. Pelajaran kita hari ini sudah selesai. Kita hari ini belajar apa saja tadi? Rantai. Kemudian membuat rantai makanan. Kemudian apa lagi? Menentukan pokok. Nah, kita belajar tentang ekosistem. Ada ekosistem apa saja tadi? Hutan. Ya, sekarang kita akan mengerjakan soal evaluasi. Soal ini dikerjakan mandiri. Kalau tadi dikerjakan secara berkelompok, ini diselesaikan sendiri-sendiri. Tidak boleh mencontek. Ya. Oke. Jangan lupa ditulis namanya, ya. Ya, jangan lupa ditulis namanya dan nomor absennya. Ya. 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 Dikerjakan sendiri-sendiri ya. Ya. Dikerjakan sendiri-sendiri ya. Baik, sudah selesai? Kalau sudah, silahkan kumpulkan ke depan. Ya. Pakai tangan kah? Ya. Jangan lupa namanya ditulis ya. Baik. Ya. Ya. Silakan duduk kembali ke posisi. Setelah Bapak periksa, Ahda Sabila mendapatkan nilai 80. Ya, tepuk tangan untuk Sabila. Kemudian Nadira mendapat nilai 80. Ya. Renita mendapat nilai 85. Dan yang terakhir Rehan mendapat nilai 80. Ya, tepuk tangan dulu ya semua. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doa untuk pulang. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekarang boleh pulang. Tidak usah berhenti di tempat lain ya, langsung pulang sampai ke rumah. Silakan dari sini terlebih dahulu. Nah.